Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Muhammadiyah yang ada di studio maupun di rumah, mari kita sama-sama membaca Al-Quran dari ini. Mudah-mudahan pembacaan Al-Quran ini bisa memperlancar bacaan kita dan mudah-mudahan juga menambah ilmu ataupun menambah pahala, karena apalagi di bulan puasa ini membaca Al-Quran ini pahalanya berlipat-lipat ganda. Anak-anakku sekalian yang berada di studio maupun di rumah, surah yang akan dibaca insya Allah yaitu surah Al-Zalzalah ya. Surah Al-Zalzalah nanti kita sama-sama baca. Nah, nanti kita siswa-siswi mengikutinya ya. Nah, kita mulai saja langsung karena waktu yang terbatas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah, bacaan kita dari mulai bismillah ya, sampai akhir. Nah, mungkin ada yang bisa dicoba ya, dari satu siswa mungkin, dari siapa namanya, Rifki, coba dibaca ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, jadi cara bacanya harus dibedakan antara huruf za dengan za, itu ya, beda hurufnya. Karena banyak sekali orang yang membaca Al-Quran sama pengucapannya tapi beda hurufnya pasti beda juga dengan pengucapannya. Jangan sampai disamakan seperti za dengan za gitu ya. Cara bacanya iza ya, za itu di ujung lidah hanya nempel sedikit ya. Nah, kalau ilmu tajwidnya jadi nempel za di ujung lidah, nempel ke ujung gigi za. Kalau za itu agak suaranya agak mengeluarkan angin sedikit za ya, mantul ke gigi sama, tapi sama ya mantulnya, cuma agak keluar angin ya. Iza sama za. Jadi cara bacanya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, tadi udah lumayan bagus. Coba untuk Putri. Coba ayat pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Jadi itu ya, mungkin hanya itu aja cara membaca dan membedakan huruf satu dengan yang lain. Itu kadang ada yang sama pengucapan tapi emang harus beda ya, seperti ada ja, za, za, zo, tuh itu harus dibedakan. Nah, mudah-mudahan ini jadi sedikit akan jadi ilmu ya. Contoh seperti bacaan ta'ud ya. Ta'ud itu harus hati-hati. Seperti contoh a dengan ain, a dengan a ya. Itu harus beda, jangan au. Itu salah cara bacaan, tapi bacanya yang benar a'udzu bil za, itu za juga ujung lidah. Bukan ja ya, tapi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu. Nah, itu sedikit contoh cara bacaan. Nah, jadi ini tidak akan panjang lebar menurut ilmu tajwidnya karena waktu terbatas. Mungkin akan sedikit kita uraikan tentang surah ini ya. Jadi surah ini adalah surah yang bernama surah Al-Zalzalah ya. Al-Zalzalah ini adalah menggambarkan ataupun tentang kiamat. Jadi tentang kiamat. Kiamat itu adalah termasuk rukun. Ada yang tahu rukun apa? Rukun iman. Rukun iman. Rukun iman yang keberapa? 5. Yang kelima. Pintar. Jadi kiamat ini, surah Al-Zalzalah ini menggambarkan berakhirnya yaitu dunia. Jadi termasuk kita harus mengimani. Jadi termasuknya rukun iman yang kelima ya. Jadi iman kepada hari akhirat, hari akhir ya, yaumil akhir. Nah, jadi surah ini Al-Zalzalah menggambarkan dunia, akhir dunia. Jadi nanti dunia ini akan hancur. Jadi yang pertama artinya itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Nah, jadi ini artinya kalau sudah bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, ya artinya ini kiamat yang disebut kiamat kubro. Jadi jenis kiamat itu ada dua, sugro dan kubro. Kiamat sugro artinya kecil. Jadi sogir. Jadi ujungnya juga ro-nya ro tarkik, tipis. Kalau kabir ya, kabir itu bisa kecil bisa besar. Jadi artinya kubro berarti besar. Kiamat kubro ini akhir daripada dunia. Hanya kiamat ini disebut kiamat kubro. Jadi semua kehidupan di alam dunia ini semua mati ya. Semua mati binasa karena dengan perintah Allah kepada malaikat yang memegang sangkakala ya. Namanya malaikat apa yang memegang sangkakala? Israfil ya. Jadi sangkakala ini digambarkan yaitu bentuknya seperti tanduk trompet yang besar. Nah, mungkin sekarang malaikat Israfil tugasnya kan hanya meniup sangkakala. Tugasnya untuk menghancurkan dunia. Mungkin sekarang malaikat Israfil lagi begini. Tinggal menunggu perintah dari Allah. Israfil, tiuplah, baru dia meniupnya. Karena malaikat Israfil ini ada yang sifatnya malaikat yang sangat sempurna, tidak diberikan nafsu. Jadi tugasnya seperti ini. Nah, di situ semua mati. Yaitu disebutnya tiupan yang pertama ya. Tiupan pertama ini adalah semua makhluk semua mati, tidak terkecuali malaikat Israfil yang meniupnya juga mati, malaikat Ijrail, tapi ada malaikat yang terakhir mati dan malaikat Ijrail ya. Semua makhluk manusia ya, binatang termasuk malaikat itu semua binasa mati, termasuk malaikat yang paling terakhir mati itu malaikat Ijrail. Setelah kiamat semuanya semua mati, Allah lah yang berdiri. Semua alam di genggaman tangannya, maka dilipatlah alam dunia yang sudah hancur dilipat. Seperti kita melipat buku ini mungkin ya, gambarannya. Karena di dalam keterangan itu Allah melipat bumi. Ya. Di situ adalah tiupan yang pertama. Mungkin yang kedua itu tiupan kedua itu jaraknya menurut keterangan ada sahabat yang nanya kepada Nabi berapa jangka tiupan pertama dan yang kedua 40. Nah, 40 apa ya Rasulullah? Ada yang jawab lagi, apa 40 hari? Apa 40 jam? Apa 40 tahun?
Nabi tidak menjawab, hanya Allah yang tahu. Tiupan yang kedua itu adalah tiupan di mana semua makhluk oleh Allah dibangunkan. Jadi yang pertama Allah hidupkan adalah malaikat. Ada yang tahu? Ya, malaikat Israfil. Yang pertama dibangunkan oleh Allah, dihidupkan adalah malaikat Israfil. Karena tugasnya meniup sangkakala yang kedua, yaitu membangunkan semua makhluk. Tapi yang pertama dibangunkan menurut keterangan Rasulullah SAW ya. Ada dari kiamat besar ini yang tidak akan hancur ya. Nanti kita semua dihidupkannya dari itu yang namanya tulang ekor ya. Tulang ekor ini tidak akan hancur walaupun kiamat dunia hancur, tapi tulang ekor itu tidak akan hilang. Maka nanti di yaumil akhir itu kita dihidupkannya dari tulang ekor itu ya. Nah, dengan surah Al-Zalzalah ini mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan kita akan berpikir, apalagi di zaman sekarang ini banyak tanda-tanda, katanya ya, tanda-tanda kiamat itu seperti ini sudah banyak. Yang pertama, para alim ulama sudah diangkat oleh Allah satu persatu. Ulama sudah dimusuhi, bahkan dijauhi sekarang ulama ya. Nah itu satu contoh tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, berpesan Bapak mudah-mudahan ya siswa-siswi SMA Muhammadiyah lebih giat lagi ataupun ibadahnya, khususnya mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan nanti yaumil akhir kita bisa berkumpul dengan keluarga, apalagi yang namanya kiamat tidak tahu ya, tapi mudah-mudahan kita semua jangan mengalami yang namanya kiamat, karena orang yang paling terhina di dunia adalah orang yang mengalami kiamat ya. Mudah-mudahan dijaga, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ibadah kita, puasa kita, zakat kita, maka jagalah ya. Jangan diperbanyak puasa kita ini dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, mudah-mudahan pembacaan Al-Quran kita ya, yang walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan akan banyak pahalanya dan banyak juga kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.